Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan. Hari ini kita akan bicarakan tentang memuliakan tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sambil, dan hamba saya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi memuliakan tetangga itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah tentang memuliakan tetangga ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kita lihat di hadis arba'in yang ke-15. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Maka memuliakan tetangga itu adalah bagian dari kesempurnaan keimanan seseorang. Semakin baik keimanan seseorang, maka dia juga semakin baik dengan tetangganya. Kenapa begitu? Karena memuliakan tetangga itu perintah Allah satu. Orang-orang yang beriman tentu taat dengan perintah Allah. Allah memerintahkan berbuat baik pada tetangga, maka orang beriman hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Sami taat dan kami dengar dan kami taat. Di sini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengkaitkan antara keimanan seseorang beriman pada Allah dan hari akhir dengan perintah untuk memuliakan tetangga. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Maka memuliakan tetangga adalah bagian dari kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, Nabi SAW juga bersabda dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk beriman kepadaku orang yang tidur dalam kondisi kenyang sedangkan tetangganya lapar dan dia mengetahui akan hal itu. Sekarang kita coba bicara tentang pentingnya tetangga bagi kita. Ternyata satu, tetangga itu sampai Nabi SAW bersabda, orang yang dia tidur nyenyak padahal tetangganya lapar, maka Rasulullah SAW mensifati orang seperti itu sebagai orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pada Rasulullah SAW. Ketika dia membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar, dia tahu padahal dia bisa tidur dengan kenyang. Saking pentingnya tetangga itu bagi seorang muslim. Kita lihat coba hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Jibril selalu menasihatku untuk berlaku dermawan terhadap para tetangga, hingga rasanya aku ingin memasukkan tetangga-tetangga tersebut ke dalam kelompok ahli waris dalam bagi seorang muslim. Di hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu diingatkan oleh malaikat Jibril agar berlaku dermawan pada tetangga. Sampai-sampai Rasulullah berkeinginan untuk memasukkan tetangga itu sebagai bagian dari orang-orang yang mendapatkan warisan. Itu karena pentingnya tetangga. Kita lihat
Hai Abu Dhar, jika engkau masak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan, bagilah kepada tetangga. Lalu siapa yang dimaksud dengan tetangga itu? Dalam kitab Mu'jam Al-Kafir At-Tabrani, ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetangga dan tidak akan masuk surga bagi siapa yang takut dari tindak kejahatannya. Kalau seseorang ada tetangga itu, ya baik, yang dimaksud tetangga adalah 40 rumah. 40 rumah di sekitaran kita, itulah tetangga. Kalau hari ini ada satu RT, ya, tapi di dalam konsep Islam adalah sekitarnya. 40 rumah sekitar itu adalah tetangga. Dan seseorang tidak akan masuk surga bila tetangga ini dijahatinya. Misalkan si A punya tetangga, terus kemudian tetangga-tetangganya itu takut dengan tindakan si A. Nah, itu berarti tadi tidak masuk surga bagi siapa yang takut dari tindak kejahatannya. Tetangga ternyata juga bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah banyak melakukan sholat, sedekah dan puasa, hanya saja dia menyakiti tetangga dengan lisan. Rasulullah bersabda, dia di dalam neraka. Lelaki sabar berkata, sesungguhnya fulanah diceritakan sedikit melakukan puasa dan sholat, tetapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia di dalam surga. Betapa tetangga punya peranan penting di dalam turut serta memasukkan kita ke dalam surga. Itu nilai pentingnya tetangga. Dan Rasulullah SAW mengancam ketika seseorang berbuat tidak baik, menyakiti tetangganya, maka dosanya berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tabrani, seseorang yang berzina dengan 10 orang perempuan adalah lebih ringan baginya dibandingkan ia berzina dengan istri tetangganya. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah adalah lebih ringan baginya dibandingkan ia mencuri dari seorang tetangganya. Perbandingannya kita lihat 1:10. Menyakiti tetangga dosanya 10 kali lebih berat dibanding dengan menyakiti di luar tetangganya. Itulah dosa seseorang ketika dia menyakiti tetangganya. Mari kita lihat bagaimana cara kita bertetangga. 1. Rasulullah SAW melarang kita meremehkan hadiah dari tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah dari tetangganya, meskipun hanya kuah kambing. Rasulullah SAW melarang kita meremehkan pemberian tetangga, walaupun pemberian tetangga itu hanya sekedar kuah saja. Maaf, mari kita evaluasi diri. Kadang-kadang kita ini ketika diberi sesuatu oleh tetangga, terus kemudian ada rasa, kayak gini kok diberikan ke orang, buah kecil-kecil gini kok diberikan ke kita, cuma masak kayak gini kok diberikan ke kita. Nah, itu namanya sudah meremehkan. Dan Rasulullah SAW melarang kita meremehkan pemberian tetangga apapun wujudnya. Karena kita harus yakin bahwa ketika tetangga memberikan kepada kita, tetangga itu memberikannya dengan senang hati. Tetangga memberikan kepada kita sebagai bentuk penghormatan kepada kita. Maka kita dilarang untuk meremehkan pemberian dari tetangga. Yang kedua, cara memuliakan tetangga adalah menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga tentunya dengan cara berlaku baik pada mereka, sopan pada mereka. Yang ketiga, memberi akses kepada tetangga.
Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada tetangga kita ingin menyandarkan kayunya di tembok kita, ya kita beri akses mereka. Kita biarkan, kita izinkan mereka. Kalau ada seseorang ingin membuat jemuran, terus kemudian memaku di tembok kita, ya sudah, selama tidak mengganggu kita, izinkan saja, memberikan akses kepada tetangga. Itu bagian dari memuliakan, cara kita memuliakan tetangga. Yang selanjutnya, tidak mengganggu tetangga. Itu cara kita. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Tidak mengganggu tetangga dengan ucapan, tidak mengganggu tetangga dengan tindakan, tidak mengganggu tetangga dengan suara bising. Ingat, kadang-kadang kita ini tidak sadar membunyikan, mungkin kita suka musik, terus kemudian kita mengkeraskan volumenya sehingga tetangga merasa terganggu. Kita ini mungkin suka dengan bacaan murotal, kemudian kita keraskan tetangganya, seolah-olah tetangga juga suka, padahal juga belum tentu. Boleh jadi tetangga terganggu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena mengganggu tetangga. Jadi mengganggu tetangga bukan hanya lisan kita dan tangan kita, tetapi segala bentuk gangguan dari audio kita juga termasuk di antaranya. Yang ketiga, yang selanjutnya, cara memuliakan tetangga adalah bersabar atas perilaku mereka yang kurang baik. Nabi SAW bersabda, yang artinya ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Satu di antaranya adalah seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau kepergiannya. Bersabar atas gangguan tetangga. Ya, tetangga kita ulahnya macam-macam gitu ya. Tetangga kita ada yang suka berulah ini, berulah itu. Maka orang yang mampu bersabar atas perilaku tetangga, maka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan dia bersabar? Sampai maut memisahkannya, atau sampai dengan salah satu di antara keduanya berpindah tempat. Masya Allah, subhanallah, luar biasa bersabarnya. Panjang ini berarti. Yang selanjutnya, cara memuliakan tetangga adalah membagi makanan, memberikan hadiah. Ketika kita masak dengan masakan yang sedikit lebih istimewa dari biasanya, kita berikan kepada tetangga. Ketika kita pulang dari bepergian, kita kasih tetangga oleh-oleh. Ketika kita panen, tetangga kita kasih bagian dari hasil panen kita itu. Di halaman kita ada buah-buahan, ketika panen, yuk kita bagi dengan tetangga. Itu adalah cara kita memuliakan tetangga. Oke, Allah alam bisawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kita di dalam memuliakan tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.